Apa kenapa lapornya ke sini dari Sragen? Ya, dari gubernur sana nggak boleh ceritain orang. Iya Pak. Nggak boleh. Dari Sragen. Korban pengeroyokan 30 orang. Pak. Saya dikeroyok. Dan saya korban. Pak, dikriminalisasi, saya mau jadikan tersangka gitu loh Pak. Ya udah nanti nanti minta ya nih sama ajudan saya, nanti ada tim saya tim hukum menangani ya. Nanti dibantu aja pulangnya. Pulangnya naik apa? Naik Grab nanti udah ada bareng dia dulu, nanti bareng satu mobil ikut aja ya. Udah ini kan ya, udah saya ini jadi jangan ini lagi ya. Oke. Apa yang menjadi bahan pengaduan Bapak datang ke saya sekarang? Ya, betul. Walaupun beda wilayah. Ya, betul, Pak. Apa masalahnya? Masalahnya saya dari tanggal 21 April di Polsek 1 bulan tidak ada kepastian hukum dari mereka. Dilimbahkan ke Polres sampai kurang lebih sekitar 1 tahun 4 bulan berjalan. Ya wis, terus saya tiba-tiba itu dilaporkan dari salah satu mereka. Dan katanya undang-undang darurat, dan saya tuh kaget loh, sing laporan saya. Ya, oke, sekarang gini. Bapak sekarang dilaporkan apa? Undang-undang darurat, Pak. Tentang karena saya itu memukul helm dan melindungi diri, katanya gitu. Jadi Bapak dilaporkan melakukan perusakan. Ya katanya gitu, pokoknya karena megang itu, Pak. Ya, perusakan helm. Terus dampaknya dari pelaporan itu Bapak tersangka. Ya, dia dijadikan tersangka. Sudah ya tersangka? Sudah, Pak. Surat tersangkanya mana? Maaf ya, Pak. Nanti saya cek dulu ya, kan saya juga iya, Pak, iya, tidak Pak. bisa telan mentah-mentah Bapak. Iya, Wes, Pak. oke. Iya, Pak. Wah, guys, luar biasa ini guys, para YouTuber semua. Emang kalau kita berbicara lagi ya tentang Bapak Aing nih, Kang Deddy Mulyadi. Udahlah, emang beliau sangat cocok jadi RI 1. Kebayang nggak ini kasus ini ya? Orang Sragen, Jawa Tengah merasa dikriminalisasi. Beliau dengan profesinya sebagai Pak Ogah di pinggir jalan ya, melapornya ke Kang Deddy Mulyadi alias Gubernur Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena masyarakat Indonesia menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi KDM ini membuat masyarakat nyaman, membuat masyarakat terasa terlindungi. Seperti itu guys, YouTube balik semua. Makanya wajar dari luar pulau, dari mana-mana selalu pingin ngadu, curhat kepada Kang Deddy Mulyadi memimpin, yaitu teritorinya hanya seputar Jawa Barat. Karena Kang Deddy seorang gubernur, tapi hampir sepelosok antero masyarakat di Indonesia ini pingin curhat semua ke Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat lagi guys. Proses penyidikan segala macam. Kemudian Nah, di pra peradilan itu, Pak, saya kan diberi kesempatan, Pak, untuk melihat dokumen mereka. Ya kan? Saya baca mereka itu laporannya dari yang mengadukan saya itu tanggal 25 April 2025. Saya cek di Polsek, Pak, nggak ada, Pak. Ya udah, ini kan wacananya tidak bisa ngomong argumentatif yang saya lakukan. Ini kan proses penyidikannya sudah berjalan, betul, ya Pak. kan? Bapak sudah penetapan tersangka. Pra peradilan Bapak kalah, karena artinya kan cuma satu. Ya, bukan seluruh proses penetapan tersangka itu dalam kacamata hukum sudah sah, bukan kacamata politik atau pribadi saya. Ya, Bapak sekarang tinggal mengikuti proses aja. Proses hukum kali ini sudah hukum, gitu. Mengikuti proses aja, didampingi oleh pengacara. Belum tentu ditahan, kan nggak ditahan sampai sekarang toh? Iya, belum, Pak. Ini Bupati Sragen. Mas Bupati. Siapa, Gus? Lah ini ada warga Mas Bupati ke saya. Oh, gitu, Pak Gus ya. Mas di Jawa Barat. di Bandung. Tadi dia waktu saya acara di Polda teriak-teriak di Polda. Jenengan sopo? Ya, ini logatnya Jawa, saya bilang. Oh, dari Sragen, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya ini, saya bilang mau ke Komisi 3 segala. Kalau Pak Bupati aja dulu dicek, kayaknya kasusnya juga nggak begitu berat. Di Polres tanya apa, Pak? ke Pak Kapolresnya, sini. Saya tinggal tanya ke Pak Kapolresnya. Nanti nama Teguh Rianto. Teguh Rianto. Kemudian di Polres Sragen.
Ya kan? Pengeroyokan di situnya, tapi ngakunya dia sendiri yang dikeroyok, bukan yang mengeroyok. Kalau ke saya ngakunya. Iya, iya. Gitu, Pak. Nanti saya harus mendengarkan dulu dari para pihak. Oh iya, nanti Mas tinggal tanya kasat sersenya aja. Nanti orangnya suruh sama saya, suruh pulang. Nanti aku kasih nomor HP beliau. Saya dikriminalisasi, saya korban dijadikan tersangka. Bapak korban apa? Korban pengeroyokan, Pak. Dikeroyok di mana? Di jalan depan gedung KPR RI, Tangen, Sragen Utara, Pak. Oke. Nggih. Awalnya bagaimana? Awalnya itu saya adalah Pak Ogah atau tukang ngatur jalan lalu lintas di pertigaan di depan Masjid Baitul Salam di kecamatan daerah saya. Bapak biasa ngatur lalu lintas. Betul. Oke, Ya. biasa dapat 1000, 2000 ya, ya, pokoknya oke. seikhlasnya gitu, Pak. Saya Saya kan orang lokal situ, orang kecamatan situ. Nah, di situ ada 2 orang yang mana saya juga nggak kenal. Sama-sama kita juga Pak Ogah. Cuman jamnya berbeda, Pak. Nah, terus karena tuh merasa karena dia tuh setoran, Pak, setoran ke bosnya, oknum, katanya oknum bos gitulah, Pak. Terus dilaporkan, saya disampaikan, dipoto, di video, dikirimkan bosnya. Pada waktu itu maksudnya bagaimana? Belum ngerti saya. Waktu itu saya karena dia tuh setoran, dia ngomong sama saya, kamu itu nggak boleh di sini. Oh, gitu. Ke Bapak itu. Oke guys, hai. Seperti biasa ada bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah, YouTube balik semua, para abang-abangku, kakak-kakakku, para besti Adam Jeep semuanya. Kali ini saya akan mengekspos tentang informasi seputar Gubernur Jawa Barat lagi nih, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Di mana nih ya, ada warga Sragen, Jawa Tengah merasa dikriminalisasi, merasa dikeroyok, katanya beliau seorang Pak Ogah, karena kalah saingan dengan kompetitornya, atau sama-sama profesinya Pak Ogah kali ya. Jadi kita lihat tadi ya cuplikan-cuplikannya. Menurut narasumbernya atau bapak tersebut yang sengaja datang dari Sragen untuk curhat ke Kang Deddy Mulyadi, bahwa pesaingnya itu kalau habis jadi Pak Ogah di situ, yaitu mengutin receh 1000-2000 lah ya. Mungkin yang orang belok, orang puter balik, ataupun yang intinya kan kebayanglah pekerjaan Pak Ogah secara job desk-nya ya. Nah, si bapak ini merasa dikriminalisasi karena kompetitornya itu kalau dia ngasih upeti sama oknum aparat nih. Menurut kesaksian beliau kepada Kang Deddy Mulyadi di cuplikannya tadi ya. Lagi-lagi emang biang kerok di plus 62 ini banyak sekali oknum. Ini yang harus ditertibkan, ini yang harus dirapihkan, dan PR besar bagi Bapak Presiden RI. Pokoknya Bapak Prabowo mohon nih oknum-oknum yang nggak tertib, yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan, mau di sebuah lembaga, institusi pemerintah dan yang lainnya. Sudah Pak, udah capek Pak, bangsa ini pecat aja Pak. Pecat yang namanya oknum Pak, udah langsung dipensiunkan Pak, tanpa dikasih pesangon, tanpa digaji Pak. Gitu aja lah, pusing. Rakyat ini banyak sekali yang sulit. Jangan sampai kehadiran oknum-oknum tersebut malah rakyat makin dipersulit. Nah, akhirnya sharing ke Kang Deddy Mulyadi guys. Emang Bapak Aing ini keren banget. Top Marco top. Cocok buat RI 1 di 2029 nanti ya. Waduh, kita lihat. Di saat Bapak itu sharing, curhat ke Kang Deddy Mulyadi, langsung gerecep Kang Deddy Mulyadi itu telepon Bupati Sragennya. Hingga nitip-nitip nih Kang Deddy Mulyadi, tolong pantau, tolong cross check nih kasusnya. Kasihan Bapak ini, katanya Bapak ini orang hebat, orang keren lah intinya menurut Kang Deddy Mulyadi. Nah guys, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa lagi-lagi KDM yang super luar biasa memberikan sebuah kasih sayang, perhatian, rasa empatinya peka terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki kesulitan. Padahal masyarakat tersebut
bukan tanggung jawabnya urusannya Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi itu punya teritorinya, punya batas kapasitas wilayahnya, yaitu hanya di Provinsi Jawa Barat. Sementara Bapak ini kan udah jelas ya, di wilayah Gubernur Jawa Tengah, karena tinggalnya di Sragen ya, di Provinsi Jateng lah maksudnya ya. Nah, tapi masyarakat lagi-lagi mencari pengaduan, mencari keadilan itu ke Kang Deddy Mulyadi. Semoga Kang Deddy Mulyadi semakin istiqomah, semakin konsisten, tulus menolong masyarakat NKRI. Seperti itu guys. Yuk kita cap to the choose, lanjut lagi. Di sisi lain saya sering membuat konten-konten emang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kang Deddy Mulyadi atas dedikasi, atas rasa peka, rasa empati kepada masyarakat yang notabene bukan Jabar aja, ke semua masyarakat Indonesia. Baik banget Kang Deddy Mulyadi. Tapi ada hal negatif nih kalau Kang Deddy Mulyadi tidak cepat mengambil tindakan. Yaitu banyak sekali orang-orang yang datang ke Kampung Pakuan. Akhirnya mereka kecewa karena dengan adanya sikap atau tindakan secara mungkin verbal, secara mungkin sikap, gimik, mimik, secara perilaku, staf-staf Kang Deddy Mulyadi yang ada di Kampung Pakuan. Nah, hati-hati nih Kang Deddy Mulyadi, mohon maaf ya Kang Deddy Mulyadi, ya punten ya Kang ya. Karena Kang Deddy Mulyadi kan selalu bawa Kampung Pakuan, tidak pernah membawa rumah pribadi gubernur. Tidak. Kang Deddy Mulyadi selalu bawa Kampung Pakuan, yang akhirnya membranding lah kampung tersebut seakan-akan kampung tersebut itu kayak kampung wisata. Tapi di sisi lain banyak masyarakat yang kecewa. Jangan sampai nanti kena sanksi sosial. Cek paribasana alias nilai setitik rusak susu sebelanga. Hanya gara-gara oknum segelintir orang terkesan image Kampung Pakuan ini tidak baik. Dan akhirnya hilang mata pencaharian masyarakat Kampung Pakuan lama-lama. Kalau masyarakat banyak yang kecewa. Yuk kita lihat cuplikan-cuplikannya guys. Assalamualaikum, himbauan buat petugas yang ada di area kunjungan Lembur Pakuan sangat mengecewakan. Warga itu diusir untuk tidak ada di area ini. Kalau untuk mengecewakan warga Jawa Barat dan sekitarnya, tolong ditutup lokasi ini ya. Semuanya kecewa karena kalau lihat jam nggak akan mungkin kita tahu jam pejabat ada di tempat dengan jalan yang panas. Saya hanya ingin menyampaikan aspirasi. Hanya aspirasi ada tempatnya. Aden. Di sosial media Pak Deddy bilang kalau ada aduan datang ke Subang, ke Pakuan, kami datang ke sini. Kalau memang mengadukan Pak, untuk aturan jualan Silakan. Kalau memang ada yang terima kami siap. Kalau ada yang menuju kami siap. Kami siap berdialog. Kami bahwa kami dari awal sudah koordinasi. Kami hanya menyampaikan laporan berkas bahwa ada pejabat di Saya dari Tangerang, saya datang ke pos pengaduannya Kang Deddy Mulyadi, tapi stafnya tidak pada ramah sama saya, malah pada jutek dan pada galak tadi sama saya. Saya sempat ribut dan berdebat di sana. Itu yang staf yang pakai kacamata sama yang rambut panjang tuh bilang anjir katanya gitu kan. Terus tadi saya di sana malah dimaki-maki. Saya nggak salah loh, saya cuman mengajukan yang saya butuhkan di situ kan, sesuai yang ada di situ di pos pengaduan. Tapi saya malah dimaki-maki di sana, dibikin ribut, saya dipancing-pancing emosi. Ya udahlah, gitu kan. Ya udah tadi akhirnya saya debat sama mereka gitu. Terus itu stafnya, pokoknya staf Kang Deddy Mulyadi itu tidak ramah sama saya. Windy dan yang pakai kacamata itu tuh, yang cece-cece itu, dia tidak ramah sama saya. Dia malah berani nantangin Kang Deddy Mulyadi, katanya nggak takut kalau dilaporin ke Kang Deddy, katanya gitu kan. Tadi dia bilangnya kayak gitu, laporin aja katanya, dia nggak takut katanya gitu. Dia bilang seperti itu terhadap saya gitu. Mohon Kang Deddy diperbaiki lagi stafnya, jangan kayak gitu, mentang-mentang saya orang susah kok saya diginiin gitu. Saya sakit, ibu saya sakit, cuman saya nggak ada punya BPJS.
nggak diituin BPJS, terus bantuan sosial atau apa nggak diberi, saya janda. Saya nggak salah, ibu juga ngomongnya gitu. Jangan mentang-mentang saya orang susah, ibu saya tanya, ibu juga di sini kerja, ibu juga di sini kerja kan sama Pak Dedi. Tidak ngomong orang jangan sampai ibu setapnya Pak Dedi, ibu semaunya sama saya. Saya tidak pernah bahas. Jangan kayak gitu, Pak Dedi aja ramah sama orang, sama rakyat. Jangan kayak gitu, ibu juga sama aja. Tuh, itu tadi guys, curhatan seorang ibu dari Tangerang ya. Saya bukan membela ibu ini, karena saya juga pernah berkunjung ke kampung Pakuan di bulan Agustus tahun kemarin. Persis nih, sama-sama bulan Agustus ya. Di bulan Agustus tahun 2025. Sebetulnya Kang Deddy Mulyadi itu kan individu. Jadi jelas memiliki watak, sifat, karakter, kebaikan, humble, terus istilahnya yang down to earth. Selalu merendah, rendah hati. Keren pokoknya Kang Deddy Mulyadi. Tapi belum tentu staf dan karyawannya. Makanya please buat Kang Deddy Mulyadi, mohon di cross check lagi karyawan di jajaran yang tempat pengaduan di Kampung Pakuan Kang Deddy Mulyadi. Karena saya pun sebagai saksi, saya pernah ke sana, tahu persis di mana orang daftar registrasi untuk curhat ke Kang Deddy Mulyadi itu. Wow, birokrasinya kredit. Mereka itu banyak sekali, tidak semua, tapi ada beberapa orang yang udah gayanya sengak, angkuh. Ada lagi yang gayanya udah selevel kayak menteri auranya. Padahal Kang Deddy Mulyadi aja baru di level gubernur. Iya, stafnya itu auranya seolah-olah dia udah di level menteri. Waduh. Saya nyaksin sendiri emang. Sengak, angkuh secara mimik muka yang tidak humanis, yang tidak gimana sih, santun ya kan. Ini kan menjual Kampung Pakuan. Betul nggak? Dimana akan menjadikan kampung wisata. Ingat, dunia servis. Berikanlah senyuman, puaskanlah orang-orang yang datang ke Kampung Pakuan dengan keramah tamahan, dengan senyuman, dengan humanisnya, agar nanti Kampung Pakuan itu menjadi sosok kampung yang ikonik, di mana terdengar orang-orangnya santun, ramah, welcome. Tapi kalau berbalik dari kenyataan itu, maka akan berdampak sanksi sosial terhadap lembur Pakuan. Orang jadi males, jadi enggan untuk hadir. Udah nggak tertarik. Yang rugi siapa? Kampung Pakuan lagi dong. Di situ banyak orang yang jualan. Dari mulai pernak-pernik, kuliner, dan segala macam. Mereka akan kehilangan mata pencaharian. Ingat ya, jadi perlakukanlah pendatang itu dengan baik. Ini buat oknum-oknum yang merasa dirinya kayak sengak, angkuh. Wah, saya pernah ke sana, jadi saya tahu dan membetulkan ibu ini. Ada yang ini kasih clue aja ya. Jadi ada bapak-bapak, emang badannya nggak tinggi. Namanya itu double. 2 huruf, ada 4 double namanya. 2 hurufnya kembar. Itu dari gerak-geriknya tuh udah kayak menteri dia itu. Udah kayak menteri levelnya. Padahal bosnya aja Kang Deddy Mulyadi baru di level gubernur. Ya ini kritikan aja ya, bahwa kita harus humble, jangan angkuh, jangan show off, jangan seolah-olah berdiri sendiri one man show, jangan. Kita harus merendah, seperti itu. Jadi saya membenarkan, walaupun tidak semua, banyak warga Kampung Pakuan yang baik, ramah, saya sering ngobrol dengan masyarakat Kampung Pakuan. Tapi yang segelintir orang ini adalah oknum, yang akhirnya mendowngrade citra Kang Deddy nantinya. Lembur Pakuan tempat kampungnya Kang Deddy nih nggak bagus, orangnya begini. Padahal nggak semua, banyak orang yang ramah, yang humanis. Tapi karena nilai setitik rusak susu sebelanga kulantaran oknum 2, kata lagu Dul Sumbang gitu ya kan, akhirnya terkesan rusak semua.
Berdampak apa? Masalahnya Kang Deddy Mulyadi dari awal tidak pernah mengekspos ini rumah saya, ini kampung saya, yaitu rumah Bapak Gubernur. Tapi selalu lembur pakuan, membuat kampung, membranding kampungnya. Otomatis kalau kampung pakuan itu sebendel yang ada di kampung pakuan. Positif atau negatifnya akan kebawa semua. Jadi jelas ya. Saya juga mohon kepada Bapak Aing untuk menata lagi SDM. SDM tanda kutip di kampung pakuan, Pak. Yang Bapak berikan mandat untuk jadi staf inilah, untuk jadi staf itulah. Itu kan. Apalagi ada tuh Bapak yang saya tadi bilang tadi, itu gayanya itu udah kayak menteri, Pak. Padahal Bapak aja masih gubernur, Pak. Dari sikap, dari mimik mukanya, tidak humanis, tidak ramah. Padahal Sunda itu terkenal humanis, humble, merendah. Itu. Nah, kita lihat lagi nih, ada ibu-ibu juga yang lagi makan keliling-keliling di persawahan kampung pakuan merasa kecewa. Ini dari cuplikan-cuplikan ini hanya segelintir, dan saya pernah di 2025 ke sana banyak banget yang kecewa atas sikap karyawan-karyawan Kang Deddy lah, intinya seperti itu. Karena nggak mungkin kan, karena dia tidak teregistrasi di Pemprov Jabar. Jadi itu intern. Kayaknya itu karyawan Kang Deddy, staf Kang Deddy. Kalau di Pemprov Jabar mungkin tidak teregistrasi, karena mereka bukan PNS juga mungkin ya kan. Makanya itu di sini saya mohon izin kepada Bapak Aing, di mana Bapak Aing itu sudah keren, sudah top markotop. Jangan sampai citranya rusak oleh staf dan karyawannya yang terkesan memberikan image nantinya menjadi negatif, terutama tentang kampung Bapak Aing alias lembur pakuan. Kita lihat cuplikannya guys. Kasihan masih hidup dikunjungi apalagi sudah mati. Assalamualaikum, himbauan buat petugas yang ada di area kunjungan lembur pakuan sangat mengecewakan. Warga itu diusir untuk tidak ada di area ini. Kalau untuk mengecewakan warga Jawa Barat dan sekitarnya, tolong ditutup lokasi ini ya. Semuanya kecewa karena kalau lihat jam nggak akan mungkin kita tahu jam pejabat ada di tempat dengan jalan yang panas tuh. Jadi bere cair di sana ya. Aduh, kasihan masih hidup dikunjungi apalagi sudah mati. Tapi ya itu dia, sangat kecewa dengan kunjungan ke daerah Pakuan. Dimonitor untuk semuanya, kunjungannya tuh banyak, lebih dari 100 orang. Ya Pak Deddy, nungahina Kang Deddy segala diundang ke lembur Pakuan gerak. Diajak ngobrol di lembur Pakuan, ngunah di suguhan, balik di ongkosan. Nanaonan, biasaan kan saja nurutan kos gitu. Aing tiba heula yang kapanggih jeung Kang Deddy, dimimiti Kang Deddy jadi bupati keneh, can kesampean nepi ka ayeuna. Aing sabaraha kali ka lembur Pakuan, gagal terus. Tara kapanggih jeung Kang Deddy. Aing bebeakan ngabelaan Kang Deddy di sosmed. Jelema nu ngahina Kang Deddy sampai ribut jeung aing. Tapi teu pira aing hayang kapanggih jeung Kang Deddy sasalaman hungkul geus. Ka ayeuna can kasampean. Geus tong kikituan Kang Deddy. Eta teh pansos hungkul. Segala nu ngahina diundang ka lembur Pakuan, diajak ngobrol di lembur Pakuan, balik di ongkosan dibere duit. Nanaonan? Hah? Kangunahan, runtah eta teh geus tong dianggap. Piraku aing hayang kapanggih jeung Kang Deddy kudu ngahina heula, kudu nyieun video penghinaan heula. Can kasampean aing nepi ka ayeuna hayang kapanggih jeung Kang Deddy demi Allah aing. Teu pira hayang sasalaman hungkul. Sabaraha kali aing ka lembur Pakuan jeung pamajikan aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Haji Deddy Mulyadi. Hari ini saya Aulia Rahman bersama rombongan dari Cianjur sudah sampai ke lembur Pakuan. Namun kami terhalang untuk masuk. Ada salah satu warga yang mengatakan bahwa Bapak tidak ada di tempat, padahal mobilnya ada di belakang kami ya. Oke guys, tuh itu tadi ya kan cuplikan tentang curhatan masyarakat yang mana ini hanya segelintir orang yang dipublish. Dan waktu saya cross check ke kampung Pakuan banyak banget. Banyak banget. Saya bukan membela pengunjung ya. Jadi kalau gini loh, selama ini kan Kang Deddy Mulyadi ini beliau selain pejabat publik, pejabat pemerintah, orang-orang eksekutif
di wilayah Provinsi Jawa Barat. Aura Kang Dedi kan udah dipublish tentang kebaikannya, tentang dermawannya, tentang selalu peka rasa empatinya. Wajar dong kalau ada dampak sosial di mana masyarakat itu banyak yang berbondong-bondong ke Lembur Pakuan minta tolong Kang Dedi Mulyadi. Jangan dibenci mereka, jangan dikucilkan mereka, karena ini adalah dampak dari sisi sosialnya. Kang Dedi Mulyadi sudah ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kebaikannya, rendah hatinya, dermawannya, sering berbagi, sering menolong. Memang Indonesia ini lagi pada sulit masyarakat itu. Kita kemiskinan masih merajalela. Kita kemiskinan itu masih menguasai di posisi mayoritas. Gitu loh. Jangan sampai mereka datang ke Kang Dedi Mulyadi minta tolong, minta bantuan, mau dia delik aduannya, mau dia curhatannya, mau dia laporannya seperti apa, kita maklumin, kita welcome, kita respon dengan humanis. Jangan sampai dikucilkan. Karena nanti akan berbaliknya negatif sanksi sosial terhadap satu kampung, yaitu Lembur Pakuan. Padahal di Lembur Pakuan ini banyak sekali orang-orang yang baik, yang ramah, rendah hati, humanis, tapi oknum-oknum inilah yang wabil khusus yang saya lihat waktu saya berkunjung. Saya pernah ke Kampung Pakuan, cross check, hingga saya cek ada masyarakat yang udah 3 hari, udah 4 hari nginep di Lembur Pakuan, hanya pingin ketemu Kang Dedi Mulyadi. Jangan salahkan masyarakat, karena masyarakat nggak tahu schedule Kang Dedi Mulyadi. Gitu, seperti itu. Masalahnya Kampung Pakuan ini kan udah sukses membranding sebagai kampung wisata. Tapi nanti akan berbalik kalau sudah kena sanksi sosial dan udah menyebar stigma negatif di masyarakat tentang Lembur Pakuan. Yaitu tadi banyak orang-orang tidak ramah, banyak pengunjung yang datang ke sana tidak dibikin nyaman. Padahal pengunjung itu ke sana kan ingin melihat yang selama ini mungkin mereka lihat di media digital, media sosial. Berarti niat mereka berkunjung. Harusnya direspon dengan humanis. Apapun keluh kesah masyarakat yang datang ke Lembur Pakuan, terimalah dengan baik. Wabil khusus oleh staf dan karyawannya Kang Dedi Mulyadi. Jangan sampai kebaikan Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar yang dimana udah mempublish tentang segala kebaikan Kang Dedi. Dari mulai rasa empatinya tinggi, dermawan, peka terhadap orang yang kesulitan, sering menolong, sering membantu. Jadi berbalik nanti negatif hanya oleh oknum-oknum tersebut. Oh ternyata kalau ke tempat Kang Dedi ini malah begini ya, malah begini ya, malah begini ya. Nah akhirnya bawa-bawa Kang Dedi Mulyadi. Padahal Kang Dedi Mulyadinya mah top, markotop, keren. Beliau cocok jadi presiden. Tapi biasanya setahu saya, dikala pemimpinnya ini sudah baik, sudah keren, ini malah kurocoknya ini yang kurang asem. Kurocoknya ini, ya saya bilang tadi, saya pernah ke Kampung Pakuan. Saya nanya-nanya, dari mimiknya nggak ramah. Dari gestur tubuhnya tuh nggak nyaman kalau kita banyak bertanya, pingin ketemu Kang Dedi Mulyadi. Kan saya bilang, Kang Dedi Mulyadi aja masih di level gubernur. Dia gayanya udah kayak menteri. Aduh, kurang asem nih. Jadi kembali lagi Kang Dedi, mohon maaf, ampun para lu nih Kang, ya Abi cuman ngasih masukan aja. Tertibkan sumber daya manusia yang merasa Kang Dedi memberikan mandat kepada dia suruh kerja, menjadi karyawan di Lembur Pakuan atau stafnya Kang Dedi Mulyadi. Tertibkan Kang. Ingat bahwa Kampung Pakuan adalah kampung wisata secara realita ya, secara realita pas saya investigasi. Yang mana udah jelas dong akan memberikan sebuah keuntungan kepada masyarakat Kampung Pakuan. Tapi kalau banyak yang kecewa yang datang ke sana, apapun motif, modusnya, apapun tentang ceritanya, apapun tentang aduannya, maka ingat, kita analoginya seperti sel kanker.
Sel kanker itu bermula dari hal yang sangat kecil, sel. Tapi apabila kita teledor, apabila kita meremehkan, apabila kita tidak cepat ambil tindakan, maka satu badan udah pasti siap-siap menjemput ajal. Hanya dengan renggutan kanker. Seperti itu. Padahal bermula dari sebuah sel. Sama di Kampung Pakuan juga. Kampung Pakuan ini kan sudah positif. Udah bagus memberikan image sebagai tempat percontohan kampung wisata. Tapi kalau sel kanker itu tidak cepat direhabilitasi, disembuhkan, maka akan membuat Kampung Pakuan bisa tercemar dan berbahaya untuk eksistensi ya, untuk eksistensi, dan bakal berdampak stigma negatif masyarakat terhadap Kampung Pakuan. Kasihan, masih banyak di Kampung Pakuan ini orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah, orang-orang yang humble. Tapi hanya gara 1-2 oknum ataupun karyawan Kang Deddy Mulyadi, akhirnya masyarakat jadi males, muak, benci, ataupun jijik harus datang lagi ke Kampung Pakuan. Nah, seperti itu. Oke, YouTube balik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Kita doain Bapak Aing, udah keren banget, gubernur terbaik, pemimpin percontohan, yang insya Allah 2029 beliau harus jadi RI 1. Karena kenapa? Masyarakat Indonesia sudah sangat mendambakan pemimpin yang real, nyata, peduli kepada rakyatnya, yang real, langsung bisa menolong masyarakat secara nyata, bukan secara omon-omon ataupun retorika. Terima kasih YouTube Bolik semua, sehat selalu, berkah selalu. Mohon bantu subscribe, like, dan komennya ya. Mohon bantu support terus channel Adam Jeep, agar channel Adam Jeep terus berkembang, makin baik dan makin baik lagi. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Para sultanku, para crazy rich, yuk gabung di grup Adam Jeep karena ada konten premium yang insya Allah sangat bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada bunga sekuntum di atas batu. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.